Oke, soal nomor 2. Dalam suatu permainan, Budi melempar 3 uang logam. Ia menerima 8 juta rupiah jika muncul 3 angka. Ini kayak judi ya ini ya. X juta rupiah jika muncul 2 angka, 3 juta rupiah kalau muncul 1 angka, dan 1 juta rupiah kalau tidak muncul angka. Nah, jadi ini tuh kayak main judi ya. Jadi kalau 3 uang logam dilempar, pokoknya kalau 3 uang dilempar terus kamu keluar semuanya 3-3-nya angka, saya bayar nih 8 juta kayak gitu kan. Ini hampir kayak judi. Tapi bukan berarti kita belajar judi ya. Nah, lalu di sini tentukan besarnya uang yang diharapkan Budi dari tiap permainan dalam X. Yang kedua, jika Budi membayar sebesar 3,75 juta rupiah untuk berpartisipasi dalam tiap permainan, tentukan bahwa nilai X agar permainan ini adil, untung dan rugi yang diharapkan oleh Budi setelah dia main 100 kali untuk X sama dengan 3,5. Jadi ini lebih ke soal terapan ya. Artinya ini soal HOTS ya, termasuk soal HOTS dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan distribusi peluang variabel acak ya. Oke, pertama sebelum kita cari dulu nih ruang sampelnya. Kalau 3 uang logam kan ruang sampelnya yang ini tadi tuh. Dari awal udah belajar 3 uang logam ya. Totalnya ada 8. Misal Y, kita nggak pakai X ya karena di sini sudah ditanyakan variabel X. Misal Y itu adalah variabel acak muncul sisi angka gitu. Kenapa muncul sisi angka? Ya karena kita sesuaikan dengan yang diketahui ya. Nah, berarti kan bisa 0, 1, 2, dan 3. Di depan tadi sudah ada. Nah, ketika itu setelah itu kita bikin tabel ya. Y sama dengan Y, P, Y sama dengan Y. Tadi kan kalau contoh-contohnya pakai X, ini pakai Y. Sebenarnya nggak masalah. Itu hanya masalah variabel aja. Nah, selanjutnya ketika Y-nya 0, berarti kan peluangnya 1/8 toh. Kenapa bisa 1/8? Lihat di contoh sebelumnya ya. Dan seterusnya seperti ini. Nah, setelah itu baru kita cari EY. Kenapa? Karena di sini kan A itu dia tentukan besarnya uang yang diharapkan diperoleh Budi toh. Berarti kan rata-ratanya. Nah, EY sama dengan sesuai rumusnya sigma dari Y dikali dengan peluang Y-nya. Berarti kalikan aja 0 kali 1/8, 1 kali 3/8 kayak gitu kan. Dan seterusnya. Nah, di bagian ini 1 dikali 1/8 ditambah 3 kali 1/8 ditambah ini X kali 3/8. Itu maksudnya kenapa X dikali dengan 3/8? Ini sesuai dengan Oke, nah di sini karena dia tanya dalam X ya, maka begini. Kan tadi kita udah lihat variabel acak muncul sisi angka kan 0, 1, 2, 3 seperti ini ya. Nah, kita kembali ke soal bahwa ketika ia menerima 8 juta, itu muncul 3 angka gitu kan. Kalau muncul 3 angka, berarti menerima uangnya 8 juta. Atau berarti ini saya bisa tulis yang muncul 3 angka ini 8 juta gitu. Terus yang muncul 2 angka adalah X juta gitu kan. Terus yang muncul 1 angka adalah 3 ya, di sini 3 juta. Dan yang tidak muncul angka berarti kan dia dikasih 1 juta ya tadi ya nih. 1 juta untuk tidak muncul angka. Nah, sebenarnya ini juga bisa saya ganti di sini Y itu adalah uang yang diterima. Berarti Y-nya adalah bisa saya ganti 1 juta, 3 juta, X juta, dan 8 juta gitu. Makanya di sini perkalian antara Y dan PY-nya adalah 1 kali 1/8, 3 kali 3/8, X kali 3/8, dan 8 kali 1/8. Kita ambil yang bagian jutanya ini uangnya, karena dia tanya dalam X jadi ya. Nah, sehingga diperoleh ditambah aja menjadi 18 tambah 3X per 8 gitu. Ini jawaban yang A. Jadi besarnya yang diharapkan oleh Budi itu dalam permainan adalah dalam X ya, dia dapat 8 tambah 3X sama dengan per 8 juta rupiah gitu. Nah, yang kedua ditanyakan di sini, jika Budi
membayar sebesar 3,75 juta rupiah untuk berpartisipasi dalam tiap permainan, maka nilai X agar permainan adil itu berapa? Untung rugi yang diharapkan berapa ketika dia main 100 kali untuk X-nya 3,5. Nah, berarti di sini untuk adil ya, yang B yang poin pertama, yang I pertama ya. Untuk adil, berarti kan kalau adil itu tidak untung dan tidak rugi toh. Nah, berarti untung 0 dan kerugian juga 0 ya. Nah, kalau untungnya 0, berarti kan dia kan mengharapkan ini uang ini tadi. Berarti kita tinggal kurangkan 3,75 gitu kan. Karena 3,75 itu yang uang yang dikeluarkan Budi tadi itu. Budi keluar duit tadi itu ya. Nah, dikurangkan itu harus sama dengan 0. Kenapa? Karena kan dia keuntungannya 0 kan. Artinya dia dapat segini. Baru dia ngeluarin segini. Ibaratnya kamu ngeluarin 1000, kamu dapat 1000, kamu ngeluarin 1000. Berarti kan 0 kan akhirnya. Nggak untung gitu. Nah, makanya dia dibentuk seperti ini. Sehingga ini 3,75 bisa pindah ruas menjadi seperti ini. Positif 3,75 kali silang, nanti dapat X-nya 4. Gitu. Jadi, dikatakan adil, tidak rugi, dan tidak untung itu ketika X-nya 4. Berarti dapat 4 juta ya. Nah, selanjutnya, ketika main 100 kali dan dia mengeluarkan uangnya 3,5 nih. 3,5 juta. Maka gini, kita cari dulu, main sekali, Budi memperoleh sekian kan, main sekali. Terus tadi dia mengeluarin sekian, dapat sekian, ngeluarin sekian, begitu. Nah, tapi X-nya kan dia 3,5, masukkan aja X-nya 3,5, hitung. Nanti dapat min 0,1875. Makanya ketika main 100, ketika dia main 100 kali, ya, ketika 100 kali main, berarti Budi itu rugi. Rugi sebesar, kenapa rugi? Karena min di sini. Ya, dia rugi sebesar 187,5 atau 100, atau ini kan min itu kan hutang ya, dibaca hutang gitu kalau plus minus itu, kalau plus bayar. Berarti di sini Budi rugi 187,5 juta. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah varians. Nah, ini kita ke video selanjutnya aja ya, varians.